Bab 423. Kekuatan domain pedang. Saat warrior yang selesai berbicara, dalam jarak 10 kaki dari warrior yang dan Pina Feng, tiba-tiba muncul kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan aneh. Diikuti dengan munculnya kekuatan ini, penjara ruang yang dikerahkan oleh Pina Feng langsung hancur. Formasi pedang dan api hantu yang tadinya terperangkap oleh Pina Feng datang dengan energi yang menakutkan, tetapi ketika akan menyentuh Pina Feng, tiba-tiba sebuah dinding tak kasat mata muncul di sekitar Pina Feng, sekali lagi menghalangi formasi pedang dan api hantu. Di dinding tak kasat mata, Pina Feng kaget dan ngeri saat ini, kaget karena warrior yang ternyata memahami domain pedang legendaris. Ya Tuhan, domain pedang. Dalam seluruh sejarah wilayah selatan, hanya leluhur pendiri sekte pedang yang memahaminya. Dan sekarang, warrior yang berusia kurang dari 20 tahun juga memahaminya. Jika bukan terjadi di hadapannya, dia tidak akan percaya meski membunuhnya. Ngeri karena, jika bukan karena dia menggunakan metode unik alam bangsawan, penutup dinding ruang, dia sudah mati saat ini. Meskipun Pina Feng sangat kesal dengan warrior yang, dia harus mengakui bahwa warrior yang di hadapannya ini yang hanya alam spiritual, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh alam bangsawan. Melihat formasi pedang dan api hantu ditambah dengan domain pedang gagal membunuh Pina Feng, warrior yang mengerutkan kening, tapi dia segera merasa tenang. Jika Master Alam Bangsawan begitu mudah dibunuh, Master Alam Bangsawan tidak akan begitu langka. Tapi masih ada kesempatan, karena Pina Feng berada di domain pedangnya saat ini. Di domain pedangnya, dia menemukan bahwa meskipun Pina Feng adalah Master Alam Bangsawan, dia masih tertahan oleh domain pedang, dan di domain pedangnya, kekuatan 200 pedang hitam di dalamnya langsung meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dengan tambahan jiwa pedang pembunuh tingkat ke-7, masih ada peluang untuk memecahkan perisai misterius Pina Feng ini. Kamu benar-benar mengerti domain pedang. Pada saat ini, Pina Feng menatap warrior yang, seolah-olah mencoba melihat melalui warrior yang, dan berkata, "Aku akui, aku terlalu meremehkan kamu, tetapi kamu pikir dengan memahami domain pedang maka sudah bisa membunuhku. Konyol, jika kamu bisa terus melakukan serangan sebelumnya, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menghancurkan penghalang ruangku, tetapi kamu tidak bisa sekarang. Kamu tidak memiliki banyak energi hitam di tubuhmu sekarang, kan? Kamu." Saat Pina Feng berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti, karena dia menemukan bahwa warrior yang di depannya tiba-tiba mengeluarkan batu energi sebesar kepalan tangan dan mulai menyerapnya. Dia merasakan energi yang tak terhitung jumlahnya dalam batu energi masuk ke dalam tubuh warrior yang. Batu energi tingkat terbaik, kamu memiliki batu energi tingkat terbaik. Tidak, ini bukan batu energi tingkat terbaik. Batu energi tingkat terbaik tidak mungkin memiliki energi sebanyak ini. Ini adalah batu energi tingkat unggul yang legendaris. Kamu, bagaimana bisa kamu mempunyai barang seperti ini? Pina Feng memandang warrior yang dengan kaget. Dia pernah melihat batu energi tingkat unggul di tangan Ketua Istana Bunga. Menurut Ketua Istana Bunga, barang semacam ini, Istana Bunga hanya punya tidak lebih dari 50 buah. Metode tak berujung dan harta tingkat terbaik tak berujung warrior yang benar-benar sangat mengejutkannya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, wanita di depannya ini benar-benar terlalu banyak bicara, selalu menanyakan sesuatu yang tidak akan dia jawab. Dia tidak seperti orang lain, yang suka berkomunikasi satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati tentang bagaimana barang-barang kamu dan barangku berasal. Setelah memulihkan sedikit energi hitam, pikiran warrior yang bergerak, lebih dari 200 pedang hitam segera melancarkan serangan gencar ke Pina Feng. Penghalang ruang tiba-tiba bergejolak, namun, tidak ada tanda-tanda akan pecah.
Tidak ada gunanya. Ini adalah perisai yang terlipat dari ruang, bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan saat ini. Pina Feng memandang warrior yang dengan dingin, dan sudut mulutnya mencibir lagi. Oh ya. Warrior yang mencibir dan tangannya melemparkan sesuatu, sejumlah besar jimat penambah tingkat terbaik masuk ke dalam formasi pedang. Kemudian, dengan satu gerakan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul, energi hitam mengalir ke sarung pedang kuno, dan dalam sekejap, pedang hitam di dalam domain pedang tiba-tiba mengeluarkan suara getaran pedang yang memekakkan telinga. Sarung pedang kuno Kaisar Pedang. Bola mata Pina Feng menyusut, akhirnya muncul tatapan penuh horor di matanya. Domain pedang, sarung pedang kuno, jiwa pedang, jimat tingkat terbaik, energi hitam misterius. Pina Feng mulai sedikit takut kali ini. Karena kultivator pedang manapun, selama memiliki salah satu dari itu, bisa berbangga di peringkat yang sama. Dan sekarang, warrior yang memiliki semuanya. Pina Feng tidak berani berdiam diri, saat hendak bertarung sampai mati. Pada saat ini warrior yang tiba-tiba berkata, hancur. Saat suara warrior yang jatuh, 200 pedang hitam itu berputar dengan cepat, dan kemudian, terdengar suara pelan dan 200 pedang hitam itu langsung menenggelamkan Pina Feng. Tidak. Tiba-tiba teriakan Pina Feng terdengar di lokasi itu. Pina Feng sudah mati sepenuhnya. Dia ditikam oleh 200 pedang hitam hingga seperti seekor landak berduri. Melihat Pina Feng seperti landak, warrior yang menghela nafas lega, tiba-tiba, rasa kekosongan yang kuat datang dari dalam tubuhnya. Warrior yang tersenyum kecut, pukulan ini telah menghabiskan seluruh energi hitam di tubuhnya, tidak ada setetes pun yang tersisa. Untungnya, Pina Feng telah berhasil dibunuh. Membunuh seorang master alam bangsawan, warrior yang tidak terlihat gembira, yang ada hanya ekspresi wajahnya yang semakin serius. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, dia menemukan celah antara dia dan master alam bangsawan. Pertama, kecuali pada saat-saat terakhir, Pina Feng tidak pernah menganggapnya sebagai lawan sebelumnya. Pihak lawan terus meremehkannya, bahkan sangat meremehkan. Dapat dikatakan bahwa kematian Pina Feng bukan karena domain pedang dan berbagai jurus andalannya. Alasan terbesar adalah Pina Feng yang meremehkannya dan tidak menganggapnya sebagai lawan yang benar. Ini yang memberinya kesempatan untuk memaksa lawan masuk ke domain pedang, dan kemudian membunuhnya. Jika pihak lain menghadapinya dengan serius dan langsung mengerahkan seluruh tenaga saat ini entah siapa yang akan mati atau hidup. Pertarungan kali ini memungkinkan warrior yang untuk melihat betapa mengerikannya master alam bangsawan, dan juga membuat dia tahu bahwa jika kelak menghadapi master alam bangsawan, dia tidak boleh menahan kekuatannya ataupun ingin mencoba kekuatan lawan. Dia harus menunjukkan semua kartu tersembunyinya begitu mulai. Sebelumnya, jika dia tidak mengeluarkan sarung pedang kuno dan jimat penambah kekuatan tingkat terbaik, dia mungkin masih tidak akan mampu menembus penghalang ruang lawan. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang bergumam, aku harus naik ke alam yang lebih tinggi secepat mungkin. Setelah melihat kengerian alam bangsawan, dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Melirik mayat Pina Feng, tangan kanan warrior yang bergerak, mengambil cincin penyimpanan lawan, kesadarannya menyapu, saat melihat isi cincin lawan dengan jelas, warrior yang langsung menggoyangkan kepala, dia berkata dengan tidak senang, seorang master alam bangsawan yang bermartabat ternyata begitu miskin, benar-benar tumpukan sampah. Di cincin penyimpanan Pina Feng, ada sekitar 7 atau 8 ribu batu energi, dan keterampilan hitam ataupun senjata hitam sangat sedikit, bahkan tidak ada satu pun yang merupakan tingkat langit. Selain itu,
Tidak ada lagi barang lain di cincin penyimpanan yang luas itu. Ini membuat warrior yang ingin menebas mayat Pina Feng beberapa kali. Master alam bangsawan yang bermartabat ternyata begitu miskin. Lelucon apa ini? Sebenarnya warrior yang tidak memikirkannya, bukan karena Pina Feng terlalu miskin, tetapi dia terlalu kaya. Saat ini, kekayaan pusaran pusat energi diri dia, mungkin seluruh kekayaan seluruh istana bunga pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Tiba-tiba, warrior yang sepertinya teringat akan sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera berbalik untuk melihat tubuh Pina Feng, tetapi ketika dia melihat tubuh Pina Feng, cahaya di matanya tiba-tiba redup dan terbersit sedikit penyesalan. Wanita istana bunga di hadapannya ini adalah master alam bangsawan. Alangkah bagusnya jika bisa disempurnakan menjadi monster pedang. Meski saat ini tidak bisa mengendalikan lawan, tapi masih bisa disimpan terlebih dahulu. Setelah memiliki kekuatan yang cukup, bisa memurnikan lawan menjadi monster pedang. Sangat disayangkan bahwa ide ini hanya bisa dilupakan. Karena tubuh Pina Feng kini telah menjadi setumpuk daging cincang, dia tidak merasa roh pedang memiliki kemampuan untuk mengembalikan tubuh lawan seperti semula. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyayangkan, monster pedang dari master alam bangsawan. Bohong jika tidak menyesal, tetapi warrior yang juga berpikiran terbuka untuk hal itu, karena sudah tidak bisa, tidak ada gunanya bersikeras. Mengeluarkan batu energi tingkat unggul, warrior yang sedang bersiap untuk menyerap energi hitam. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Tidak disangka, kamu bisa membunuh Pina Feng. Dengan level alam spiritual membunuh seorang alam bangsawan. Jika tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Mendengar ini, warrior yang bergidik, dan tiba-tiba berbalik. Terlihat seorang wanita cantik mengenakan baju istana bunga berdiri di belakangnya. Wanita itu berusia 30-an dan memiliki wajah yang cantik. Tentu saja, bukan itu intinya. Inti permasalahannya adalah pihak lain juga seorang master alam bangsawan. Orang yang datang adalah Sinta Feng, dan Sinta Feng sangat terkejut saat ini. Alam spiritual tingkat 1 membunuh alam bangsawan tingkat 1, ini bukan lagi hanya pembunuhan melewati level alam. Seperti yang dia katakan, jika dia tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada bakat yang non-manusiawi seperti ini di wilayah selatan. Sudah berapa lama kamu di sini? Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. Bukannya dia ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain, tetapi karena tidak ada setetes pun energi hitam di tubuhnya saat ini, jadi dia harus mengulur waktu untuk menyerap energi hitam. Menghadapi master alam bangsawan, dengan mengandalkan tubuh fisik, yang ada dia hanya akan dipukuli saja. Aku sudah di sini sebelum kamu membunuhnya. Sinta Feng berjalan ke sisi Pina Feng, memandang Pina Feng yang sudah menjadi daging hancur, menggelengkan kepalanya, melambaikan tangan kanannya, dan tubuh Pina Feng pun tiba-tiba menghilang masuk ke dalam bawah tanah. Meskipun mereka biasanya tidak rukun, tetapi sekarang setelah pihak lain mati, semua dendam sudah hilang. Mendengar kata-kata Sinta Feng, kelopak mata warrior yang berkedut, dia berkata, karena kamu sudah datang seawal ini, mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Selain keraguan di hati warrior yang saat ini, ada juga ketakutan. Jika wanita ini menyerang sebelumnya, dia akan menghadapi dua master alam bangsawan, dan menghadapi dua master alam bangsawan, dia hanya bisa kabur, dan mungkin bahkan tidak akan berhasil kabur. Sinta Feng menggelengkan kepalanya, menggerakkan pergelangan tangannya, mengeluarkan sesuatu, memandang warrior yang dan berkata, apakah kamu tahu benda ini?
Melihat benda yang ada di tangan Sinta Feng, bola mata warrior yang mengecil, dengan suara dentuman pelan, batu energi tingkat unggul di tangan warrior yang jatuh ke tanah. Bersambung.